Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Adi Suryadi. Kali ini di video ke-6, melanjutkan video yang sebelumnya ya, pertemuan 5. Kita masih membahas tentang form ya, atau formulir HTML. Di video sebelumnya ya, kita sudah membuat sampai di latihan itu kita sudah membuat buku tamu ya. Yang di sini sudah menggunakan banyak komponen inputan ya. Ada text box ya, radio button, ada select box ya, ada checkbox ya, checklist, lalu ada text area, lalu ada button ya. Nah, di pertemuan 6 ini masih membahas form ya. Jadi ini form lanjutan. Ya. Di sini akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi kan kalau yang di buku tamu ini tugas sebelumnya memang tidak ada radio button, tidak ada select box ya, lalu tidak ada checkboxnya ya. Ini kan saya tambahkan sendiri waktu itu ya, saya improvisasi sendiri. Nah, ini baru dibahas di pertemuan 6 ya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti di pertemuan 5 sebenarnya sudah dibahas ya. Cuman ya, untuk lebih memperdalam saya juga akan tetap membahasnya ya, atau mengulangi pembahasan saya. Ini penting karena memang harus diulang-ulang terus ya, supaya tetap paham. Oke, jadi silahkan dibuka kembali laptopnya dan kita mulai lagi ngoding bareng. Nah, di sini di form input kita akan coba ya membuat seperti ini, pengelolaan data mahasiswa ya. Ini semacam form untuk menginputkan data mahasiswa. Nah, ini sudah ada skripnya, kalian bisa ikuti. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Cuman ya, di sini saya akan improve lagi supaya menambahkan materi ya. Karena materi yang ini kan kita sudah belajar ya di video saya sebelumnya. Checkbox sudah, select box sudah ya, combo box ini, radio button juga sudah, ya kan? Bahkan sudah ada text area juga. Nah, di sini saya akan menambahkan, kalau di video sebelumnya di pertemuan 5 ini kita masih pakai pre ya, tag pre untuk meluruskan ini. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi table ya untuk merapihkan formnya ya. Untuk merapihkan form ini saya akan menggunakan fungsi table atau tag table. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi lurus ya. Tapi nanti garisnya kita hilangin. Jadi garisnya kita hilangin semua. Ya. Tapi sekali lagi kalau kalian mau mengikuti yang ada di modul, silahkan ya. Sama saja. Oke. Kita buka lagi Visual Studio Code ya, atau codingan sebelumnya, silahkan dibuka kembali. Nah, ini ya. Ini saya sudah buat di satu folder. Ini adalah file yang sudah kita buat selama ini. Kita akan bikin form input mahasiswa.php. File new ya, new file. Form input mahasiswa.php. Nah, seperti ini. Lalu untuk memunculkan struktur HTML, kita tinggal ketik tanda seru lalu tekan tab. Nah, seperti ini ya. Kita bisa kasih title form input mahasiswa. Oke, seperti ini. Ya. Jadi kalau pakai Visual Studio Code sangat mudah untuk membuat struktur HTML dasar ya. Lalu kita akan bikin table ya. Ini yang saya tambahkan ya. Ini yang saya tambahkan adalah table.
table ya, table penutup seperti ini. Lalu ada thead. Coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, kita boleh pakai thead, boleh tidak ya, atau misalkan, jadi kalau thead itu dulu kita pernah bahas ya di video sebelumnya, table heading, jadi untuk penamaan kolom ya. Kalau misalkan dia kolomnya ke bawah dan tidak ada judul kolomnya, tidak usah pakai thead, nggak apa-apa ya. Atau langsung misalkan pakai tr saja, table row seperti ini, tr, lalu table heading ya, ini buat di kolomnya, tr, nah, seperti ini. Di sini judulnya pengelolaan data mahasiswa, pengelolaan data mahasiswa. Oke, karena nanti kita akan merger ya, ini nanti kita butuh yang namanya call span sama dengan berapa? 3 ya, 3 nih. Oke, lalu kita bikin tr lagi, tapi kali ini menggunakan td ya, td. Kita isi nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, hobi. Nama ya, kita bisa pakai petik 2 titik 2 seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Lalu di sini kita kasih input tipe teks ya, misalkan seperti ini. Name-nya nama ya. Bisa pakai ID, misalkan ID nama ya. Lalu bisa kita pakai placeholder, masukkan nama seperti ini ya. Atau mau dibatasi max length-nya silahkan ya. Jadi ini untuk inputannya. Sekarang kita coba save dulu, lalu kita jalanin ya. Nah ini ya, ini saya balik lagi ke folder WP1 nya. Kita refresh, lalu di sini kita klik yang form input mahasiswa nih, atau kalian langsung ketikkan di URL ya sini. Nah hasilnya seperti ini ya. Kita bisa manipulasi, misalkan tabelnya kita kasih width berapa, misalkan 800 ya. Lalu align ya, center. Coba dulu ya, ini eksperimen. Nah seperti ini ya. Jadi ini kalau kita kasih border, coba border 1. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jadi ada sebenarnya ada tabel ya, cuma bordernya bisa kita hilangkan. Ya, jadi ada border, cuma bordernya bisa kita hilangkan. Lalu ini kita bisa kasih size ya. Di sini size. Misalkan 50. Nah ini, atau ininya juga kita bisa panjangin lagi ya. Ya ini misalkan terlalu lebar ya, kita kasih 500. Nah seperti ini ya. Oke, bordernya nanti kita hilangkan nanti ya, supaya kita lihat, kalian bisa melihat dasarnya seperti apa. Setelah nama kita masukkan alamat.
kita bisa kopas aja dari sini, masukkan alamat. Ini name-nya alamat, ID-nya alamat, kita coba save. Nah ini ya udah, masukkan nama, masukkan alamat, lalu jenis kelamin pakai radio button. Kita kopas lagi, cuman ini nanti diganti jenis kelamin, input tipe radio ya, name-nya misalkan JK ya, jenis kelamin, ID JK ya. Ini nggak bisa pakai placeholder, size juga nggak bisa, bisanya pakai value, jenis kelamin L, laki-laki ya, lalu di sini isiannya laki-laki. Nah seperti ini. Ini baru satu untuk laki-laki, lalu kita input satu lagi dengan nama yang sama. Ini tinggal perempuan, namanya sama ya, JK. Kita save dulu, jalani. Nah seperti ini. Nah kalau diklik salah satu dia pindah ya. Ini sudah berhasil. Lalu pekerjaan ya, pakai select box. Kita kopas, kita hapus yang ini ya, karena pakai select box. Ini kita kasih pekerjaan. Nah, ini kita bisa enter ya, select name, pekerjaan, seperti ini. Option, value, seperti ini. Misalkan tadi pelajar, teksnya pelajar, option. Nah ini tinggal diisi pelajar atau mahasiswa ya. Mahasiswa, terus karyawan swasta misalkan, ya, atau pegawai negeri. Nah nanti bisa ditambahkan lagi ya. Ini untuk select box-nya. Oh ini kurang TR nih di belakang. Oh ya semuanya kurang TR ya. Slash TR. Ini ya, kita save, kita coba jalani. Nah ini ya sudah muncul. Lalu hobi pakai checkbox, kita kopas dulu hobi ya. Di sini pakai checkbox, input tipe check box ya, name, hobi, bisa pakai ID ya, ID hobi juga bisa, value, membaca, teksnya membaca. Lalu ini kita kopas aja, apa nih, olahraga, musik, jalan-jalan ya harusnya. Olahraga,
musik. Nah, seperti ini. Satu lagi misalkan jalan-jalan, traveling, jalan-jalan. Nah, kalau di contoh saya yang dulu itu kita pakai array ya di sini. Tapi di contoh yang ini di modul itu checkboxnya memiliki name yang berbeda-beda nih. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ya. Jadi ada dua cara. Kalau saya dulu pakai yang di video sebelumnya ya, saya pakai array. Kalau di sini hobinya pakai name yang berbeda, jadi tinggal dipanggil name-nya. Tapi kalau saya pakai array, saya harus membuat perulangan dulu untuk menampilkan array-nya. Ya. Itu semua ada kasusnya. Nanti akan ada kasus yang harus menggunakan array. Ya, kalau misalkan pilihan dari hobinya ini diambil dari database, tidak mungkin dibuat seperti ini. Harus dibuat array. Jadi dibuat dengan satu nama, satu name ya. Misalkan hobi, ini namanya hobi, ini namanya hobi, ini namanya hobi. Gitu. Kalau yang nantinya dari database. Tapi kalau statis seperti ini, masih bisa dibikin hobi 1, hobi 2, hobi 3 ya. Oke. Jadi kali ini saya akan mengikuti sesuai yang ada di modul ya. Tapi kalian bisa juga gunakan cara saya yang sebelumnya. Misalkan ini hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Oke, kita save ya. ID-nya juga ya, hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul untuk hobi. Selanjutnya tinggal kita buat button. Kita kopas lagi. Buttonnya tetap pakai input tipe submit, name, misalkan ini submit, value, kirim. Nah, seperti ini. Lalu batal, tipenya itu reset ya. Ini kurang petik, tipenya reset. Nah, untuk teks hobinya dihilangkan seperti ini. Jangan lupa pakai bisa pakai call span 2. Save, lalu dicoba. Nah, seperti ini ya. TD call span 3 ya harusnya ya. 3. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk membuat form dengan perbantuan tabel ya. Jadi menurut saya ini lebih rapih dibanding penggunaan pre. Jadi silahkan bisa digunakan cara seperti ini. Kalau kita lihat di modul, di sini masih menggunakan pre ya. Ya kan? Tapi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan pre. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang berbeda seperti saya, yaitu menggunakan tabel. Ya, tabelnya kita bisa hilangkan bordernya. Bordernya kita kasih nilai 0 juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah terbentuk ya. Nah, ada satu yang kelupaan. Kalau untuk membuat form, pasti mengirimkannya dengan tag form. Form, action. Nah, ini actionnya nanti kita kirim ke mana? Namanya form input mahasiswa proses misalkan ya. Kepanjangan ya. Form proses MHS ya.
Metodenya apa nih? Metode kita pakai post aja ya. Nah, seperti ini. Lalu di bawah juga ditutup dengan tag form penutup. Ya. Jadi ini sudah terbentuk form input. Kalau kita mau kasih validasi misalkan ya, kita bisa tambahin di sini apa kemarin? Required. Nah, seperti ini. Required. Ya. Misalkan yang atas itu required ya. Kalau required dia harus diisi nih. Nah, harap isi bidang ini, atau kalian kalau settingan browsernya bahasa Inggris, ini akan munculnya bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Jadi itu untuk validasi. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Oke, next ya. Jadi formnya udah terbentuk, lalu kita akan bikin tampilan seperti ini. Ya. Jadi tinggal memanggil. Berarti kita bikin namanya form proses mahasiswa. Kalau di sini namanya tampil mahasiswa.php. Oke, kita samain aja deh. Tampil mahasiswa.php. Ini save dulu, lalu kita bikin file baru, new file. Tampil mahasiswa.php. Nah, yang pertama tentu struktur HTML, kita kasih title tampil mahasiswa ya. Lalu kita bikin tag table ya, hampir sama, atau kita bisa kopas dari ini sih sebenarnya. Kopas dari sini ke sini ya. Nanti kita edit data mahasiswa judulnya. Ini kita ganti data mahasiswa. Oke. Lalu nama masih sama nama. Kita tinggal ambil inputannya. PHP ya. Dolar post nama. Karena metodenya post ya. Lalu tinggal alamat, kita ganti alamat. Lalu yang radio button kita ganti namanya JK. Pekerjaan kita tinggal ganti saja di sini. Pekerjaan sangat mudah ya, karena masih gampang. Lalu untuk hobi, karena name-nya ini beda-beda, ada hobi 1, hobi 2, hobi 3, hobi 4, maka harus dipanggil satu-satu. Kalau kemarin saya tidak ya, karena menggunakan array. Jadi sekali pemanggilan, apapun yang dipilih nanti akan tampil. Tapi dengan metode seperti ini, sebenarnya ini kurang efektif ya. Karena kita harus memanggil satu persatu. Lihat kalau di contoh. Kalau di contoh ini kita bikin variabel dulu ya. Kalau saya langsung pemanggilan. Silakan bisa dibuat variabel atau langsung pemanggilannya. Nah, ini yang untuk hobi seperti ini, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ya, berarti ada hobi 1, koma, hobi 2, koma, hobi 3, tadi ada 4 saya, koma, hobi 4. Nah, ini kirimnya kita ganti dengan input data lagi.
pakainya a href, berarti balikan ke form input mahasiswa.php. Title bisa kita kasih title misalkan input lagi. Nah, seperti ini teksnya adalah apa nih? Input data lagi. Input data lagi. Nah, jadi bisa cara seperti ini, atau kalau di modul ini diberi variabel, dibuat variabel dulu baru nanti dipanggil variabelnya. Ya. Silahkan bisa dicoba ya. Mau cara seperti ini atau cara seperti ini. Sama. Save ya, lalu kita coba. Kita refresh dulu, masukkan nama, masukkan alamat, mahasiswa. Nah, cuman tadi ya, kalau misalkan muncul seperti ini, karena memang hobi 2-nya kan tadi nggak dipilih ya, sehingga menjadikan indeksnya, sehingga tetap dibaca itu kosong loh gitu ya, itu tidak ada gitu. Jadi tidak terdefine, tidak terdefinisikan karena tidak ada isinya ya. Tapi sebenarnya bukan error ya, bukan error, tapi ini sebenarnya some ya, web servernya harus membutuhkan define. Jadi nilai-nilai awal itu harus ada. Oh, ini ada kesalahan. Ini harusnya di sini. Ya, diperhatikan lagi TD pembuka dan penutupnya. Nah, sebenarnya untuk mengakalinnya supaya tidak tampil ini, kita bisa tambahkan di atas, paling atas ya, misalkan di sini. Pakai tag PHP seperti ini. Ya. Error reporting 0 seperti ini. Jadi nanti errornya tidak ditampilkan karena sebenarnya ini bukan error ya, hanya perlu mendefinisikan saja. Jadi sebenarnya tidak masalah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan ada hobi yang tidak dipilih. Ya. Jadi tadi bisa menggunakan error reporting 0 untuk menghilangkan errornya. Nah, karena itu bukan error yang berbahaya ya. Lalu input data lagi. Oh, ini ada yang salah. Form. Oh, ini saya salah ya. Form. Harusnya form ya. Kita close dulu. Form. Kita rename ya. Ini kalau yang udah bener nggak usah di rename. Form ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi balik lagi ke sini. Kita coba lagi. Kalau kita pilih semua, nanti ada isinya semua. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk contoh pertama, ya di form lanjutan ini kita sudah mengerjakan dan lebih rapih ya. Dan untuk warnanya kita bisa tambahin, tinggal ditambahin BG color. Apa nih, misalkan like blue. Seperti ini, like blue. Nah, ya ada warnanya. Jadi pakai tag BG color. Ya, jadi itu untuk menggunakan form di dalam tabel seperti ini. Jadi akan lebih rapih nantinya. Ya. Selanjutnya form outputnya udah ya. Nah, ini ada contoh pembuatan form dengan input, proses, dan output dalam satu file. Nah, jadi
tadi kan kita bikin prosesnya di 2 file ya. Maksudnya prosesnya di file berbeda di tampil mahasiswa. Nah, sekarang kita akan bikin prosesnya dalam 1 file. Karena ini menurut saya lebih efektif ya, karena kita 1 file kelar gitu. Nggak usah pindah-pindah file gitu. Karena kalau tadi dengan metode yang 2 file ini, tampil mahasiswa dan form input, setiap kita bikin form, maka kita butuh 2 file ini. File proses dan file input ya. Jadi menurut saya kurang efektif ya. Tapi bagi kalian yang masih belajar ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalian akan menemukan kondisi di mana kalau kalian sudah mengerjakan project yang besar akan merasa, wah ini kayaknya susah nih kalau setiap bikin form harus bikin 2 file, ya kan? Akan pekerjaan lagi karena kalian harus waktunya tentu akan lebih terkuras gitu. Jadi penggunaan 1 file akan lebih efisien. Nah ini kita akan bikin seperti ini. Masukkan identitas Anda, isikan nama, isikan nomor telepon, isikan alamat ya. Tampil batal. Nah outputnya nanti ada di bawah seperti ini. Ya, ini scriptnya. Oke, sekarang kita coba. Ini masih pakai pre ya, pakai pre. Oke, silakan bisa coba teks ini atau bisa mengikuti saya ya. Di sini saya akan bikin file namanya form data diri dulu ya. Tapi saya tidak ngetik nih, nanti saya kopas aja dari inputan ini ya, karena hampir tidak jauh beda. New file dulu, form data diri.php ya, seperti ini. Lalu kita kopas aja dari form input mahasiswa seperti ini ya. Lalu kita ganti apa yang dibutuhkan. Tampilannya kita lihat, masukkan identitas Anda, berarti ini form data diri. Nah itu kan pakai tag H1 ya, kita juga bisa tambahin tag H1. Masukkan identitas Anda. Silahkan kalau mau mengikuti saya seperti ini, atau kalian mau membuat sesuai dengan yang di modul ya. Isikan nama, isikan nomor telepon. Isikan nama, isikan nomor telepon. Tinggal kita ganti ini telepon. Masukkan nomor telepon. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Kita ubah ini jadi alamat. Apa nih? Isikan alamat. Kita pakainya text area. Text area name, misalkan alamat. Saya pakai ID juga bisa, alamat. Lalu placeholder, masukkan alamat. Callsnya kolomnya misalkan 40, rows barisnya misalkan 5. Jangan lupa teks area penutupnya. Nah seperti ini. Ini tampil lalu batal ya. Oke. Nah, di sini di form action-nya, kalau di modul itu kan diisi dengan $server PHP self ya. $server
.php self. Nah, seperti ini ya. Atau sebenarnya tidak usah diisi juga nggak apa-apa, bisa. Coba kita save dulu. Lalu kita coba, kita balik dulu ke WP1, refresh, form data diri.php. Nah ini ya, lebih rapih ya. Masukkan identitas Anda, masukkan alamat, tampil batal. Nah nanti tampilnya di bawah ya. Nah ini ada prosesnya ya. Prosesnya ditempatinnya di mana? Tentu di bagian bawah. Dolar nama, ngambil pos nama, dolar telepon, pos telepon, alamat, pos alamat ya. Kita coba dulu. Berarti di bagian bawah sini ya, kita bikin tag pembuka PHP seperti ini. Nah kita bikin variabel dolar nama sama dengan dolar pos nama, jangan lupa titik koma. Nah terus telepon, dolar telepon ya, lalu dolar alamat, oke, seperti ini. Nah di sini ada perintah if nih. If ini tanda negasi, artinya tidak ya. If tidak empty itu kosong, jika tidak kosong dolar nama, tampil echo nama, namanya siapa. Nah jadi kita pakai if kalau tidak kosong. Kalau kosong gimana? Berarti nggak ditampilin ya, karena kondisinya hanya satu. If tidak empty dolar nama, seperti ini, echo nama siapa nih, dolar nama br titik com ya. Lalu if tidak empty telepon ya, nomor telepon, lalu if tidak empty alamat, alamatnya alamat. Ini nggak usah pakai BR karena di terakhir ya. Seperti ini, kita coba save dulu lalu kita coba. Nah ya, jadi nanti kalau menemukan ada error seperti ini, kenapa error? Karena di sini dolar nama lalu pos nama ini belum bisa didefinisikan, karena pos itu terjadi ketika form itu disubmit ya, diklik baru itu ada pos gitu. Karena belum diklik submit, maka pos ini akan dianggap error ya, walaupun ini hanya warning ya gitu. Jadi indeks nama, indeks telepon, alamat ini belum terdefinisikan ya. Kita bisa menanganinya tadi dengan error reporting 0. Kita kopas saja, kita tampilin di atas seperti ini, error reporting 0 ya, hilang ya. Coba kita masukkan nama, nomor telepon, masukkan alamat, lalu kita klik tampil. Nah keluar nih nama, nomor telepon, alamat. Kalau mau bagus biar tampilannya sama seperti ini, berarti kita harus bikin tabel ya. Jadi kita bikin tabel, tinggal kita kopas aja seperti ini, tinggal kita ganti nama, nomor telepon, alamat, lalu TR-nya kita hilangkan satu. Nah ini dihilangkan juga ya. Lalu tinggal kita
kita pindahin nih. Nah, pindahin isi. Kita bisa tambahin tag PHP ya, karena ini tag PHP. Ini nggak usah pakai nama lagi ya, udah pasti echo nama, nggak usah pakai BR juga, jadi cukup seperti ini ya. Atau mau dibikin satu baris bisa, biar lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hilangkan, ini saya kopas dari sini aja yang sudah satu baris. Oke, tinggal kita ganti telepon, alamat, yang di atas kita hapus. Nah, jadi tinggal sisa variabel aja seperti ini. Save, lalu kita refresh. Nah, muncul ya di bawah nama, nomor telepon, alamat, lebih rapi ya. Jadi kalau di modul seperti ini, silahkan dicoba, mau yang mengikuti modul atau mengikuti saya silahkan, intinya sama ya, tinggal kalian mau pilih cara yang seperti apa. Oke, kita sudah bikin 2 contoh ya. Nah, ini untuk tugasnya ya, buat script program untuk membuat form input dengan data sebagai berikut. Form registrasi, ini data registrasi ya, jadi ini tugasnya. Tapi saya coba bahas aja ya sekalian, karena menurut saya ini tugas tapi gampang ya, jadi kurang cocok aja kalau dibikin tugas gitu ya. Jadi kita akan bahas aja. Caranya gampang. Kalau di sini dilihat, di sini ada form input, di sini ada form output ya. Jadi ini pasti prosesnya menggunakan 2 file, tidak menggunakan 1 file. Berarti kita bikin 1 file dulu, lalu bikin file untuk outputnya. Nah, ini tinggal bikin aja di sini new file ya. Tugas 06 ya. Tugas 06.php. Nah, ini hampir mirip dengan inputan yang ada di pertama. Ini. Jadi ada select box, ada radio buttonnya ya. Kita bisa pakai form yang inputan pertama di form input mahasiswa ini. Kopas, lalu masukkan ke tugas 06. Lalu form actionnya kita arahin ke tugas 06 proses. Ya. Lalu data registrasi. Form registrasi ya. Form registrasi mahasiswa. Oke, lalu di sini headernya form registrasi. Form registrasi. Atau bisa juga headernya kita bikin terpisah di sini. Pakai heading 1. Form registrasi. Satu. Lalu di sini yang isi data di bawah ini ya. Nah, ini
isi data di bawah ini. Lalu nama, alamat, tempat, tanggal lahir. Nama udah bener. Alamatnya kita pakai text area ya. Tadi kita sudah bikin di form data diri kan, tadi kita pakai text area ya. Kopas aja deh. Nah, kita ganti yang alamat. Oke. Lalu tempat lahir. Jenis kelamin ada ya, tempat lahir, tanggal lahir. Saya kopas dari nama ya. Tempat lahir, lalu tanggal lahir. Ini saya name-nya tempat ya. Lalu ini name-nya tanggal. Seperti ini. Masukkan tempat lahir, masukkan tanggal lahir. Oke, lalu jenis kelamin sudah. Lalu pendidikan. Ini apa nih? SMA ya misalkan. SMA, SMK ya. SMK. D3, lalu bisa juga S1. Nah, cukup ya. Ini hobi kita hilangkan. Seperti ini. Submit, cancel. Submit, cancel buttonnya. Nah, kita coba save, lalu kita coba tugas 06. Nah, seperti ini ya. Nah, form registrasinya karena tidak masuk di table, jadi keluar ya. Supaya ke tengah, kita bisa masukkan juga di dalam table. Sini. Ya, ini ya, diperhatikan. Hati-hati untuk TH penutup, TH pembuka, ya, heading pembuka, heading penutup, TD ya. Ini harus teliti. Nah, ini ya, form registrasi, isi data di bawah ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk form inputnya. Sekarang kita tinggal bikin form outputnya. Form outputnya hampir sama tadi yang ditampil mahasiswa. Kita filenya dulu. Tugas 06 proses.php. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kopas aja dari sini ke sini. Ya. Lalu tinggal disesuaikan. Data registrasi. Data registrasi isinya nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Nama, alamat, kurang tempat lahir, tanggal lahir. Ini tempat, name-nya tempat kan ya. Name-nya tanggal. Jenis kelamin, pendidikan. Name-nya apa nih? Coba kita back. Oh, ini masih pekerjaan. Kita ganti pendidikan.
pendidikan, lalu hobinya kita hilangkan. Ini kita backnya ke tugas 06 ya. Back to home. Back to home. Oke, kita save. Tampil data mahasiswa. Oke, kita refresh dulu yang ini, lalu kita isi. Masukkan alamat Jalan Raya Bekasi misalkan, tempat lahir Jakarta 12 Maret 98 misalkan, pendidikan D3, submit. Muncul data registrasi, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan ya. Tinggal kita kasih border 1 supaya terlihat garisnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Tampilannya tidak harus mirip sekali, intinya prosesnya benar. Ya, jadi seperti itu untuk membuat form. Kita sudah 2 pertemuan berarti untuk materi pengenalan form ya. Jadi menurut saya udah cukup sekali untuk membuat form input, proses, dan sebagainya ya. Ya, jadi seperti itu caranya untuk membuat form menggunakan input teks ya, teks area, ada radio button, ada select. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi ya. Ini tambahan, tidak ada di modul ya. Jadi kita akan bikin validasi ya. Nah, kalau ini kan validasinya dari HTML. Gimana kalau kita bikin validasi supaya muncul di bawah sini nih? Masukkan nama dengan benar gitu ya. Kan biasanya kalau isi form ada tuh validasi di bawah. Ya, kita coba. Berarti di tugas 06. Required-nya kita hilangin. Required-nya nanti dari PHP ya. Kalau ini kan HTML, jadi ada perbedaannya. Ini tambahan ya, mau ditambahin silakan, tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, tapi untuk proses validasi dengan required menggunakan PHP ini tidak bisa menggunakan 2 file seperti ini. Jadi saya akan contohkan di file yang tadi sebelum ini, yang form data diri. Nah, form data diri. Form data diri. Nah, ini tabelnya langsung muncul ya. Berarti kita perlu menampilkan. Kita kasih if di sini nih, supaya ini nggak muncul seperti ini ya. If iset deh. If iset submit ya, baru muncul ini. Jadi kalau diklik submitnya baru dia muncul ini. Error. Oh ya. $post submit harus.
Nah ya, jadi tidak muncul kecuali diklik submit, nanti dia akan muncul pakai if insert something. Lalu untuk membuat validasi kita bisa dengan cara seperti ini. Jika empty ya, empty itu kosong, dolar nama. Nah, kita bikin sebuah variabel, misalkan error nama. Nah, ini kita pakai font ya, font color red. Nah, seperti ini. Nama wajib diisi. Nah, ya ini validasi nama. Validasi nama kosong. Lalu kita tinggal tempatin variabel ini di sini supaya ada di bawah inputan nama. Berarti tempatin di sini. Kita bisa pakai BR. Nah, seperti ini BR. Lalu PHP echo dolar error nama. Ya ini tambahan ya. Kalau misalnya mau ditambahin silahkan. Kalau yang bingung ya, ya mudah-mudahan bisa dicoba lah. Kita save dulu. Oh ini requirednya kita hilangin dulu supaya validasinya tidak dari HTML. Kurang ya. If jika empty dolar nama, ini jangan lupa else ya di sini. Else kalau udah benar semua, baru deh else. Jadi if ini if pembuka, if penutupnya ya harus diperhatikan juga. If empty nama PHP echo dolar nama error nama, harusnya keluar nih PHP echo nama kosong, berarti ada kesalahan di error nama. Nama kosong. Tidak muncul ya di atas. Oke, kenapa nggak muncul ya? Karena posisinya salah ya. Jadi harusnya posisinya validasi itu ada di atas. Jadi kita bisa kopas seperti ini. Ini kita kopas dulu, lalu di sini yang dihilangin cuman atau gini deh, kita tidak menampilkannya di bawah sini, jadi ini nggak bisa ya karena ke atas ya. Nah kita tampilkannya bikin di bawah sini nih ya. Oke, nah error namanya
Kita tinggal tampilin di sini. Kita call span 3 $error nama. Kalau nggak $error aja deh, $error. Nah, berarti kalau misalkan if empty nama error sama dengan nama kosong, kita coba dulu. Kenapa nggak keluar? Karena di sini if else ya. Kalau ini tidak terjadi, baru dia akan keluarin. Ya. Jadi kalau ini tidak terjadi, baru dia akan mengeluarkannya. Berarti posisi pemanggilan errornya yang salah. Atau kita bisa buat juga errornya menggunakan JavaScript. Nah, ini tambahan lagi ya. Jadi silakan mau mengikuti atau tidak. Ini materi tambahan. Echo script ya. Script itu script pembuka JavaScript. Alert, masukkan nama. Script penutup. Coba ya, kita pakai JavaScript. Kosong ya. Masukkan nama ya ke JavaScript ya. Lalu kalau nomor teleponnya sekarang ya, else if telepon. Kalau teleponnya kosong, masukkan no telepon. Kita coba. Nama kita udah masukin nih, lalu nomor teleponnya, masukkan nomor telepon ya. Jadi itu untuk validasi ya. Itu juga untuk alamat. Kalau semuanya udah keisi, nah dia tampil. Jadi itu untuk materi tambahannya. Kita sudah membuat form ya. Lalu untuk membuat tugas juga sudah kita kerjakan ya. Silakan bisa dipraktekkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat, tetap terus belajar coding dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.